Sekarang kita belajar tentang teori belajar. Teori belajar itu kan ada 4 ya. Tadi ada ciri-cirinya kan? Ciri-cirinya gitu ya. Kalau dia menggunakan kognitif, cirinya seperti apa gitu ya. Ya enggak? Saya yakin di kepala saudara mendengarkan saya berbicara pasti ada sesuatu ya yang terjadi ya. Karena terkoneksi dengan apa yang saya sampaikan dalam terminologi tentang teori belajar tentu ya. Ya enggak? Pasti saudara di sini mikir ya. Kalau yang tidak nonton TikTok. Tapi ada juga yang nonton YouTube gitu. Sementara orang belajar dia asik sendiri gitu. Nah, fungsinya guru membuat orang menjadi belajar kan gitu ya. Fungsinya dosen itu adalah membuat mahasiswanya menjadi belajar melalui suatu interaksi gitu ya. Saya memberikan suatu stimulan, saudara mikir memberikan suatu respon gitu ya. That is the learning. Ya. Tapi learning itu ada teorinya ya. Jadi kita harus mengikuti teori-teori ini gitu ya. Ada behavioristik, ada kognitif, ada humanistik gitu ya. Dan ada konstruktivistik gitu ya. Dia mempunyai ciri-ciri semua ya. Oke, paham ya? Paham ya? Ada pertanyaan nggak sebelum saya suruh sesuatu? Ayo, ada pertanyaan untuk saya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, apa yang ya? Sebelumnya saya mengerjakan tugas ini. Aha. Oke. Setelah aku baca buku itu, buat kognitif sama kognitif ternyata tokohnya sama gitu. Oke. Maksudnya emang mereka itu sama atau gimana saya masih kurang ngerti. Ya semua ahli kan bisa membahasakan hal yang sama kan? Boleh saja. Pendapatnya bisa berbeda ya. Tergantung dengan riset yang dia lakukan kan gitu. Tapi kan kalau kognitif itu kan fokus pada proses berpikir ini. Oke, itu yang saya katakan apa kata kuncinya ya. Ya nggak? Kalau kognitif itu gimana cara individu itu mengolah dari proses berpikirnya dia menjadi sesuatu hal yang baru. Jadi artinya dia already know something, ada sesuatu di kepalanya dan dia menggunakan itu untuk suatu proses dalam situasi yang baru gitu ya. That is the cognitive development ya. Saudara ini kan pasti sudah punya ya sesuatu di kepalanya ya. Siapa yang tadi malam membaca PPT saya? Ada yang membaca PPT saya tadi malam? Ada ya, bagus itu loh. Mestinya kan saudara baca ya. Ada PPT yang saya berikan gitu ya. Terus ada buku tentang teori belajar kan gitu ya. Ya enggak? Mestinya kan saudara baca dulu sebelum masuk ruang kuliah saya ya. Jadi begitu saya memberikan suatu terminologi apa itu belajar, saudara mengkoneksikan hasil saudara membaca tadi malam dengan apa yang kita jelaskan ya. Itu apa itu namanya? Kognitif ya. Kognitif development itu ya. Oke? Sekarang Mbak, maju. Ya. Kamu mau pilih yang mana? Pilih yang ini, atau pilih yang ini, atau pilih yang ini? Yang mana? Behavior. Oke. Kamu jelaskan kepada teman-temanmu apa itu behavioristik, ya? Apa ciri-cirinya? Terus kamu kasih contoh. Oke teman-teman, izin menjelaskan mengenai behavioristik atau teori behavioristik. Jadi behavioristik seperti yang kita sudah tahu, jadi teori behavioristik itu adalah teori yang menggunakan sebuah stimulus dan respon. Jadi jika ada stimulus maka ada respon. Nah, jadi behavior itu dapat diperkuat dengan sebuah sistem pengulangan serta memberikan penguatan apa yang kita pelajari itu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Nah, yang kita pelajari kan waktu itu reinforcement positif itu seperti pujian, misalnya itu reward, itu kan termasuk reinforcement positif. Sedangkan reinforcement negatif itu bukan hukuman ya teman-teman, tapi lebih ke pengurangan kesenangan aja. Nah, pengurangan kesenangan itu kita juga udah pernah bahas
tugasnya, di TP juga udah pernah diajarin sama Prof. Evelyn. Jadi pengurangan kesenangan itu misalnya kita tidak mengerjakan tugas gitu. Terus anaknya ini tuh bukan dihukum atau bukan disuruh berdiri di depan, itu enggak, tapi lebih ke dia nggak boleh istirahat dan harus mengerjakan tugasnya itu di saat istirahat itu. Jadinya mereka tuh jadi anak itu tuh nggak punya jam buat istirahat tapi malah mengerjakan tugas. Jadi dia merasa kayak, aduh harusnya aku istirahat nih main sama teman-teman, tapi malah ngerjain tugas. Jadi kurangan reinforcement negatif itu lebih ke arah pengurangan kesenangannya itu. Nah selanjutnya itu ada ini ada di sini ada tulisan perilaku behavior itu diamati dari beberapa hasil. Jadi ada dari hasil pengalaman, ada hasil latihan dan kebiasaan. Jadi kalau pengalaman itu ya yang seperti yang kita alami, yang kayak udah kita alami terus kita merasa kayak oh kita udah pernah nih. Jadi kayak pengalaman itu mengajarkan kita sesuatu. Sedangkan latihan itu yang terus-terus exercise, kita harus latihan terus. Misalnya kayak kita mau lomba olahraga, nggak mungkin kan tiba-tiba kita bisa olahraga atau tiba-tiba kita bisa main badminton, kita harus latihan terus. Kalau misalnya pengen lomba harus latihan terus. Nah kalau pembiasaan itu sesuatu yang berulang-ulang ya seperti tadi. Jadi suatu atau pekerjaan sesuatu tuh harus kita lakukan berulang-ulang agar sesuatu itu tuh jadi kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya yang bapaknya tadi contohin itu kayak misalnya sholat, kita tuh nggak bisa sekali sholat terus besoknya nggak sholat atau nggak tepat waktu, nggak bisa. Jadi kita harus tepat waktunya itu supaya kebiasaan kita untuk menunaikan sholat itu jadi suatu kayak hal yang udah biasa kita lakuin gitu. Jadi nggak cuma kayak pada saatnya aja atau kayak nanti aja, tapi karena udah ada kebiasaan itu jadi kita ngerasa kalau misalnya nggak sholat itu ngerasa kosong gitu. Terus ada ciri-ciri. Jadi ciri-cirinya tadi kita udah membahas juga, ada stimulus respon, ada stimulus lalu ada respon balik ke kita. Terus ada perilaku yang dapat diamati dan terukur. Terus juga ada pengaruh dari lingkungan sekitar. Jadi behavior itu kan pengaruh dari lingkungan. Jadi kalau misalnya behavior itu juga membuat kita tuh berubah tingkah lakunya. Jadi misalnya perubahan tingkah laku dari yang biasanya kalau kalian ngeliat ada anjing yang dikasih makan tapi harus pakai bel dulu, itu biasanya perubahan tingkah laku. Jadi misalnya anjingnya itu biasanya disuruh makan tapi makan aja, tapi ada anjing yang kalau misalnya makan itu disuruh stop, wait, itu dia ngerti. Jadi di situ ada perubahan tingkah laku. Jadi anjing itu belajar untuk kebiasaan behavior ini. Selanjutnya juga ada reinforcement, tadi kita udah aku jelasin. Terus ada peniruan atau observasi. Oke. Oke. Apa yang saudara belajar dari teman? Apa yang saudara-saudara yang duduk-duduk manis ini belajar dari teman? Belajar apa saudara dari teman? Saudara belajar apa? Jangan-jangan nggak ada yang belajar. Apa yang saudara belajar dari teman? Bantu saya. Apa yang saudara belajar dari teman-teman? Oke, definisikan dulu apa belajar? Apa belajar? Proses ya. Proses ya, belajar itu adalah suatu proses. Apa yang saudara belajar dari teman? Kalau belajar itu adalah proses. Adanya keberanian untuk menjelaskan ke depan. Oke. Apa yang saudara belajar dari teman? Karena apa yang hanya maksud. Dia menyampaikan sesuatu ya, informasi yang menurut kamu terstruktur nggak apa yang dia sampaikan? Belajar nggak saudara? Mendapat sesuatu nggak saudara? Dalam proses mendengar ya sebetulnya ya. Makanya tadi saya suruh dengar baik-baik ya. Kalau teman mau berbicara, kamu dengar baik-baik ya. Dengar ya.
cara dia tadi menjelaskan juga dengar ya, tahu ya. Siapa yang mau mengulang? Mencoba menjelaskan kembali seperti apa yang dia jelaskan. Ayo, berani? Berani dong, iya. Di depan. Di depan. Oke, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan kembali apa yang Rania tadi sudah sampaikan. Tadi Rania sudah membahas kalau misalnya teori behavioristik ini adalah teori yang mengandalkan antara stimulus dan respon. Nah, kalau stimulus itu tadi Rania bilang apa yang diberikan dan respon itu dari kitanya. Oke, selanjutnya adalah untuk memperkuat sebuah sistem penggunaan pengulangan serta memberikan penguatan atau reward, ada reinforcement, ada punishment, sama ada reinforcement, reward, dan punishment. Mungkin aku mau bahas tentang yang tadi reinforcement juga. Reinforcement itu tadi ada dua, yaitu positif dan negatif. Nah, yang positif itu tadi seperti aku bilang ada reward. Jadi rewardnya itu sebenarnya kalau misal kita kadang-kadang mikir reward itu bukan tentang kayak uang atau makanan, materi lah intinya. Reward itu bisa loh dengan kata-kata pujian atau mungkin dengan tepuk tangan aja itu di sebuah reward untuk anak yang yang berhasil mendapatkan memberikan respon dia terhadap stimulus yang diberikan. Nah, selanjutnya ada reinforcement, itu tadi reinforcement positif. Selanjutnya ada reinforcement yang negatif. Dan benar kata Rania itu kalau misalnya reinforcement itu bukan seperti punishment. Sedangkan kalau punishment itu kan lebih ke arah dia itu melakukan kesalahan dan guru tersebut memberikan hukuman kepada dia. Sedangkan reinforcement negatif ini lebih menekankan kalau bahwa dia salah, tapi dia tidak dihukum. Jadi dia bakal mengulang, misalnya dia mengerjakan tugas, jadi dia bisa mengulang tugas tersebut, tapi dia memotong waktu jam istirahatnya dia. Selanjutnya mungkin saya ingin menambahkan di bagian punishment. Punishment ini sebenarnya bukan untuk bukan hukuman untuk seperti memperburuk anak tersebut, bukan. Tapi di sini punishment ini untuk membuat anak tersebut lebih lebih teratur lah, maksudnya biar dia tidak semena-mena terhadap tugas yang diberikan. Nah, selanjutnya itu tadi ada behavioristik itu diamati dari tiga hasil, yaitu ada pengalaman yang tadi sudah dijelaskan juga. Pengalaman yang pertama, yang kedua ada latihan. Mungkin benar kata Rania, kalau misalnya kita lomba tapi kita tidak ada latihan, itu kita tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik, mungkin lebih kita bakal nggak keluarin sesuatu yang potensi kita tidak dikeluarkan dengan baik. Nah, kalau misal kita ingin lomba, kita latihan terus menerus, kita akan mengeluarkan potensi kita yang benar-benar terbaik untuk lomba tersebut. Selanjutnya ada pembiasaan. Benar tadi kata Pak Faisal juga bilang kalau pembiasaan itu harus dilakukan berturut-turut. Jadi kalau misal kita sholat tadi bilang mungkin sholat atau datang terlambat, kalau misal kita dari hari pertama kita sudah terlambat, dan pasti kita selanjutnya akan terus terlambat. Dengan pembiasaan kita bangun lebih pagi, jalan ke kampus lebih pagi, itu merupakan pembiasaan yang bisa dijalankan setiap hari agar kita bisa melupakan kebiasaan yang dulu itu yang jelek-jeleknya. Jadi kita misalnya dengan bangun lebih pagi, jalan ke kampus lebih pagi, pasti kita juga akan tidak terlambat, dan kita pembiasaan itu setiap hari diulang terus. Jadi kita bisa tidak telat dan tidak telat. Dan kita kalau misalnya tadi mungkin kayak Pak Faisal telat 15 menit tidak bisa masuk ke dalam kelas, itu merupakan jadi ke punishment-nya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari si teori behavioristik ini. Ada pertama yaitu stimulus dan respon, yang kedua adalah perilaku yang dapat diamati dan diukur, yang ketiga adalah pengaruh dari lingkungannya dan perubahan tingkah laku. Selanjutnya tadi reinforcement juga yang sudah dibicarakan di awal, dan penilaian atau observasi. Mungkin saya cerita sedikit Bapak, waktu semester 2 itu saya juga melakukan observasi tentang teori behavioristik ini.
di sebuah SMP di Jakarta. Nah, di sini tuh saya juga mengamati mereka itu guru tersebut dosen tersebut menjelaskan kalau tugas kelompok kami itu mengamati respon siswa atas apa yang kita berikan pelajarannya itu. Jadi di sini kita membandingkan dua kelas, kelompok saya itu membandingkan dua kelas. Di kelas pertama itu kami itu menggunakan reward, yang kelas kedua itu tidak menggunakan reward sama sekali Bapak. Di kelas pertama itu kami memberikan reward. Jadi setiap kami memberikan pertanyaan, karena dari awal sudah dibilang kalau kami akan kasih mereka hadiah, mereka itu lebih banyak Bapak responnya dibandingkan kelas yang lain yang dari awal kami tidak bilang kami akan memberikan reward. Jadi menurut saya reward ini berpengaruh sekali kepada si behavior ini. Sedangkan kalau misal kita tidak memberikan reward, mereka tuh responnya akan lebih sedikit. Bahkan bisa dibilang 10% dari si kelas yang saya memberikan reward. Mungkin itu aja Bapak dari saya. Oke. Terima kasih. Jelas ya, ada hal yang sudah dipelajari tentang behavioristik ya. Saya tidak akan mengulang-ulangnya lagi ya, behavioristik ya. Sudah dijelaskan ada ciri-cirinya apa itu ya, diberikan contoh gitu ya. Tapi contohnya kan masih general ya. Nanti minggu depan saya akan kasih tugas sekarang. Nanti minggu depan ada yang sesuai yang misalnya harus lakukan sesuai dengan pembelajaran ya. Kita kaitkan dengan pembelajaran ya. Oke, sekarang saya minta tuh yang di belakang yang pakai kerudung biru maju. Ayo, cepat. Oke, kamu pilih di antara tiga yang mana yang kamu ingin jelaskan? Jelaskan ya, bukan membaca ya. Oke, go. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konstruktivisme, di mana kata konstruktivisme ini lebih cenderung ke pembangunan, di mana konstruktivisme ini adalah teori yang menjelaskan pengetahuan itu nggak diberikan kayak cuman semata-mata aja, tapi harus dari pengalaman dan tindakan yang mereka lakukan. Misal contohnya kayak dari pengalaman kita itu, saya grogi Pak. Saya lagi grogi apa? Kamu mau menjelaskan apa? Contoh konstruktivisme. Konstruktivisme apa ya contohnya? Misalnya apa? Ayo, teman yang lain coba bisa kasih contoh. Ya. Dari pengetahuan yang sudah dia punya ya, yang dia kembangkan dalam suatu suasana yang berbeda gitu ya. Gitu. Misalnya, ayo. Mungkin saya boleh nyoba Bapak. Ya. Menurut saya contoh konstruktivisme itu ketika misalkan kita belajar matematika, kan kita biasa dikasih konsep atau dikasih rumus kan. Nah biasanya kalau ujian itu pastinya kita nggak bakal dapet soal yang sama kayak pas kita dikasih latihan. Nah itu menurut saya salah satu contoh konstruktivisme. Jadi kita menggunakan konsep baru, terus kita menggunakan konsep yang diberikan, terus dengan kondisi yang baru. Oke. Gitu. Applying ya. Yeah, Yeah, applying. Yeah. Applying the concept that you already have ya. Ada sesuatu yang sudah ada di kepalanya gitu, dan dia bisa menerapkan itu dalam situasi yang berbeda gitu, yang baru gitu ya. Ya, paham ya? Oke, terus lagi mau ngomong apa lagi? Saya baru tahu itu doang sih kalau. Oke, dia baru tahu itu doang ya. Oke, tidak apa-apa.
Kamu artinya yang kamu ketahui baru sedikit ya? Iya, baru sih. Gimana caranya biar kamu ketahui lebih banyak? Harus baik belajar sih, Pak. Oke, lebih banyak membaca lagi ya? Iya, Pak. Mendengarkan apa yang dijelaskan oleh teman gitu ya? Oke, terima kasih. Duduk lagi. Makasih, Pak. Siapa yang mau jadi volunteer menjelaskan? Ayo maju ke depan. Sebelum kalau nggak saya tunjuk. Ayo. Saya mau di Oke. Boleh yang mana aja yang kamu mau jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai konstruktivisme. Jadi konstruktivisme itu kan proses belajar di mana si belajar itu atau pembelajar benar-benar mengkonstruk, benar-benar membangun pengetahuannya berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemahaman yang sebelumnya gitu. Nah, di sini itu kan ciri-cirinya ada 3 ya. Siswa berperan aktif. Jadi siswa ini nggak cuma pasif menerima materi, tetapi dia juga aktif. Contohnya itu kayak kita presentasi. Presentasi itu kan kayak kita nggak cuma mendengarkan teman-teman aja kan, tapi kita bisa bertanya gitu kepada mereka. Apalagi kadang kita kalau presentasinya itu ada beberapa dosen yang benar-benar terbuka gitu kan, terbuka untuk diskusi yang benar-benar kita mau nanya apapun, mau nanya gimana pun proses diskusinya benar-benar jalan. Nah, itu salah satu contoh konstruktivisme. Nah, terus juga proses belajar itu berpusat pada peserta didik bukan guru. Contohnya itu kayak kemarin kita PPD ya, perkembangan peserta didik. Itu kan kita ada materi, ada dikasih RPS, ada beberapa materi bagian yang itu tuh kita nggak belajar semua dari dosennya gitu, tapi kita melakukan observasi, kita lihat langsung gimana sih sebenarnya materi. Misalnya tadi Anggi behavioristik, kita lihat langsung gitu di sekolah tersebut behavioristik tuh sebenarnya kayak gimana, hasil pengamatannya kayak gimana gitu, prosesnya gimana. Dan juga kayak contohnya lagi tuh kayak saya boleh cerita soal pengalaman saya waktu SMA nggak Pak? Jadi saya waktu SMA itu kan saya anak kurikulum merdeka, anak sekolah penggerak. Jadi kami tuh lebih banyak belajar mengenai belajar langsung gitu, tindakan langsung. Kayak contohnya ini, bentar. Contohnya itu kayak membuat ini apa sih namanya PKWU, tahu PKWU nggak? Jadi kayak nah ya kayak gitu kan, kita tuh gak cuma belajar tentang makanan mancanegara tuh seperti apa sih, kita nggak cuma belajar itu, tapi kita benar-benar dari awal mencari misalnya menentukan satu kelompok itu menentukan mau buat apa, terus kita dari membuat apa itu kita cari bahan-bahannya apa aja, terus kita buat makanannya, kita apa ya, karena itu PKWU kewirausahaan, jadi kan kita harus jual itu, harus mempromosikan. Jadi kita harus cari tahu gimana sih cara ngejual yang baik, gimana sih mendesain packaging yang biar orang-orang tuh minat gitu, ya tertarik terhadap makanan kita selain dari makanan rasa dan makanan kita itu sendiri. Nah, terus juga dari situ kita tuh gak cuma menerima informasi dari guru-guru mengenai makanan olahan mancanegara itu seperti apa, tapi kita benar-benar mempelajari, benar-benar mempraktekkan apa ilmu yang sudah kita pelajari gitu. Nah, terus guru bertindak sebagai fasilitator. Dari pengalaman saya waktu SMA itu tuh guru emang waktu awalnya itu mungkin menjelaskan dulu gitu, mengoreksikan karena kita presentasi juga ya tentang materi-materinya. Itu beliau bertindak sebagai fasilitator. Kayak kalau misalnya kita ada materi yang salah atau ada materi yang kurang tepat gitu, beliau mengoreksi dulu. Nah, selama proses pembuatan makanan itu juga beliau tuh nggak yang memberi instruksi kayak kamu harus begini, kamu harus gitu, enggak. Tapi beliau tuh mendengarkan kita maunya konsepnya seperti apa. Nah, nanti beliau mungkin memberi saran kayak kalau misalnya sebaiknya kayak gini gimana. Nah, kalau misalnya kita juga merasa itu saran yang baik, nah itu akan kita terapkan. Nah, itu namanya guru sebagai fasilitator. Gitu aja. Oke. Oke, duduk. Terima kasih ya. Ini sudah dijelaskan nggak ciri-cirinya? Sudah jelaskan belum ciri-cirinya? Sudah. Apa ciri-cirinya? Itu ciri-cirinya ya. Kalau saya tadi
tadi saya, itu ya. Apa yang saya lakukan terhadap mahasiswa saya? Stimulus apa yang saya berikan kepada mahasiswa, kepada saudara? Menanyakan mahasiswanya untuk mengulangi kembali apa yang sudah dipelajari. Oke, saya kan tanya ya, apa yang kita pelajarin minggu lalu gitu ya? Ya, harapan anak saya apa dengan saya menanyakan itu? Agar saudara menggunakan pengetahuan kognitif saudara minggu yang lalu yang kita akan gunakan sekarang gitu ya, dengan kita membuat mapping seperti ini ya, ya enggak? Kan ada tugas dari saya ya, minggu lalu apa tugasnya? Tentang konsep gitu ya, tentang teori belajar, ciri-cirinya gitu ya. Kemarin kan kita cuma satu yang kita bahas ya, sekarang kan ada empat-empatnya sudah kita bahas. Pertanyaan saya sekarang, apakah saudara masih tidak tahu tentang teori belajar? Sudah tahu belum tentang teori belajar? Tahu ya? Bisa menerapkannya belum? Bisa menerapkannya belum? Belum ya? Minggu depan tugasnya itu adalah menerapkan teori belajar ya, dalam situasi pembelajaran ya, di kelas, di dalam kelompok masing-masing ya. Jadi tugasnya itu saudara mencari kurikulum. Ini kan ada dua ya, ada pendidikan masyarakat, ada TP ya. Orang-orang TP mestinya paham dengan media pembelajarannya ya, menciptakan media pembelajarannya seperti apa. Nah, orang-orang pendidikan masyarakat mesti tahu ya apa itu pendidikan masyarakat ya. Jadi kerjasama ya, orang TP nanti memberikan bagaimana medianya yang digunakan, orang pendidikan masyarakat menjelaskan apa yang harus dipelajarinya ya, dalam pendidikan masyarakat ya. Misalnya ya, ada kegiatan ibu-ibu RT misalnya gitu ya, ya enggak, yang ingin belajar tentang KB misalnya gitu ya, ya enggak? Kan ada kan? Bagaimana kelompok belajar kan gitu ya? Tentang suatu topik yang harus dipelajari, tentang kewirausahaan ya tadi, tentang kewirausahaan. Nah, bagaimana bisa menjelaskan itu dengan baik kepada satu kelompok ya, masyarakat ya, dengan menggunakan media pembelajaran yang bagus ya? Bisa ya bikin gituan? Setiap kelompok ya berbeda-beda ya yang dibikin. Ini kelompoknya kelompok penmas dengan orang penmas saja kah, atau penmas ada orang yang gabungan? Jadi orang TP-nya nanti berperan untuk memikirkan media pembelajarannya apa, orang penmas itu menjelaskan apa itu pendidikan masyarakatnya. Pendidikan masyarakat itu apa gitu ya. Jadi kita bisa bergerak di pendidikan masyarakat secara langsung ya. Ya, nanti peta konsep pendidikan masyarakat yang harus dibuat ya. Peta konsep pendidikan masyarakat itu apa? Apa itu pendidikan masyarakat dan bagaimana peta konsepnya? Ya, tentu akan menyangkut kepada suatu kontennya, pada suatu aspek ya. Ya enggak? Pendidikan masyarakat tentang kesehatan misalnya gitu ya. Kenapa orang Jakarta ini setiap kali musim demam berdarah banyak korban? Kenapa? Hah? Banyaknya kesadaran akan jentik nyamuk gitu Pak. Kesadaran untuk hidup sehat itu belum muncul gitu ya? Ya enggak? Kalau saudara-saudara sudah tahu hidup sehat itu seperti apa, mestinya ya, kemarin kan saya kasih contoh ya, mahasiswa masih bawa ke kartu kresek? Masih bawa ya? Gitu ya? Itu kan salah satu contoh untuk hidup sehat ya. Setiap kali ketemu sampah di jalan, ambil ya, nggak usah mikirnya di halte dimanapun gitu ya. Kalau saudara lihat itu ada sampah di halte, ambil aja, masukin kantong plastik saudara. Dengan saudara berbuat seperti itu,
sedikit itu seperti tidak ada artinya, tapi itu artinya sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Kantin kita tuh bersih atau jorok? Ya nggak? Joroknya minta ampun ya? Ada mahasiswa saya yang masih merokok, tidak usah ikut kuliah saya minggu depan. Ya, kalau ada masih yang merokok, kalau saya lihat ada yang merokok di pinggir jalan, tidak usah ikut kuliah saya minggu depan. Saya anggap saudara sudah pasti tidak lulus. Ya, sering nongkrong nggak? Apalagi di FIS gitu ya. Sampah apa namanya? Botol cangkir minuman gitu ya? Oh, mahasiswa enak aja main tendang aja itu di mana aja. Iya nggak? Kampus kita masih seperti itu kan? Iya nggak? Karena itu saudara saya minta membawa tas saya selalu ada dong. Jangan sampai. Ya, kalau saudara tidak memulai, siapa lagi yang akan memulai? Kalau saudara tidak belajar hidup sehat dan disiplin, siapa lagi yang mau belajar hidup sehat dan disiplin? Ya enggak? Oke ya, saudara sudah belajar tentang ciri-ciri orang belajar, sudah belajar apa itu belajar, sudah tahu teori belajar walaupun ada 4 hal ya teori belajarnya. Sudah dijelaskan 2 lagi, ayo siapa yang mau coba? Ayo. Satu lagi pilih. Ayo. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nanda Syarif dari Prodi Teknologi Pendidikan. Ini saya akan menjelaskan mengenai teori humanistik, di mana teori humanistik ini itu dia tokoh yang terkenal itu ya Abraham Maslow. Di mana tuh kalian kalau misalkan belajar terkait itu ada hierarki kebutuhan segitiga yang itu dimulai dari dasarnya yaitu dasar fisiologis. Nah, di mana dasar itu merupakan kebutuhan kita sebagai manusia itu misalkan untuk makan, minum dan istirahat gitu. Kemudian ketika dia udah memenuhi kebutuhan dasar dia itu naik ke tahap rasa aman. Rasa aman itu safety need, di mana dia membutuhkan rasa aman. Misal ketika kita belajar di kelas gitu, kemudian gurunya itu memiliki pembawaan yang baik atau misalkan ramah dan sebagainya, mungkin dia di kelas itu nanti bisa merasa aman dan senang gitu, nyaman di kelas, sehingga dengan terpenuhinya rasa aman itu dia berani untuk berpendapat gitu. Kemudian ketika dia sudah memenuhi safety need-nya, dia itu akan ada kebutuhan sosial, di mana dia itu di kelas juga tentunya perlu berinteraksi dengan temannya. Misalkan kerja kelompok, teman-teman kalau misalkan ada kerja kelompok, tentunya kita akan berkomunikasi dan berinteraksi, berdiskusi gitu. Kemudian ada juga kebutuhan kebutuhan penghargaan. Nah, di mana ini sebenarnya sama kalau behavioristik tadi kan dia mendapatkan reward gitu, pujian gitu. Di penghargaan ini kita sebagai individu itu ingin merasa dihargai gitu. Jadi ketika misalkan pembelajaran kita juga berhasil misalkan menyelesaikan sesuatu, itu bisa juga diberikan pujian untuk bahwa kita merasa kalau misalkan diri kita itu dihargai. Kemudian tahap tertingginya yaitu adalah aktualisasi diri, di mana ketika dia sudah memenuhi tahap-tahap dari dasarnya sampai dengan tadi penghargaan, dia itu sudah bisa mengembangkan dan juga mendapat memilih minat mereka itu di mana. Dia sudah bisa mengetahui kira-kira versi terbaik dari diri dia itu seperti apa, maunya seperti apa. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa teori humanistik itu adalah pendekatan dengan menekankan pengembangan diri individu dan potensi manusia. Nah, di mana ini tadi yang aku jelasin tadi berhubungan ya sama segitiga Maslow, hierarki kebutuhan itu sampai dia bisa mencapai aktualisasi dirinya. Kemudian ciri-cirinya itu berorientasi pada pengembangan kepribadian. Nah, kalau misalkan
di sekolah misalkan teman-teman itu kan misalnya ada guru BK gitu. Nah itu kan teman-teman bisa curhat juga ke guru BK untuk mengetahui waktu itu kan aku kan pas mau daftar ini apa PTN itu pasti konsul kan ke guru aku gitu. Itu guru BK tersebut juga tentu pasti akan mendengarkan kita dan juga ketika kita butuh saran dia bisa memberikan mungkin masukan yang mana masukan itu nanti kita pertimbangkan lagi kira-kira kita itu ingin dan siapnya itu seperti apa. Kemudian berdasarkan keunikan individu kan itu memang berbeda-beda ya. Jadi seperti tadi juga berhubungan sama segitiga Maslow itu dia itu bisa aktualisasi diri, mempunyai minatnya masing-masing. Kemudian bersifat holistik, jadi bersifatnya itu menyeluruh dari kognitif, psikomotorik, dia juga mencapai ranah afektif, dimana dia kan tadi kan butuh juga dihargai, kasih sayang gitu, masuk ke afektif gitu. Kemudian pembelajaran bermakna dan partisipatif, dia juga tentu berpusat pada individu dan aktif mengikuti pembelajaran. Ya, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Ada satu lagi. Siapa yang mau jelaskan satu lagi? Ayo. Ayo, dari kelompok mana? Kelompok sebelah sana. Ayo. Ayo, Mas. Come on. Saya tunjuk ya. Kalau tidak ada yang mau maju, coba Pak, kamu yang di belakang. Ya, kamu. Ya, coba jelaskan yang terakhir. Kalau dari saya sendiri, kognitif itu mungkin suatu proses belajar yang bisa menambah pengetahuan baru dan juga didukung sama pengetahuan lama. Jadi biasanya itu kan Pak Faisal itu sebelum mulai pelajaran pasti bisa ditanya kayak minggu lalu kita tuh belajar apa. Nah itu mungkin salah satu penerapan kognitif. Terus ciri-cirinya itu fokus pada proses berpikir. Nah kayak yang tadi saya sebutin, kalau misalkan Pak Faisal itu tanya kayak minggu lalu itu belajarnya apa gitu, kalian tuh jarang ada yang nunjuk tangan, padahal itu tuh minggu lalu kan pasti pada nyatet dan segala macam. Mungkin dari proses belajar itu sendiri belum ada keberanian dari diri kalian sendiri, sehingga kalian tuh cuma nyatet aja gitu, nggak berani mengutarakan apa yang kalian dapat di minggu lalu. Terus itu juga masuk ke poin kedua, yaitu belajar aktif dan juga bermakna. Padahal kalau misalkan emang minggu lalu behavioristik itu kita belajar tentang itu sampai 2 minggu, harusnya itu nggak perlu diulang lagi di minggu berikutnya, karena menurut saya kita tuh bisa spend time waktu buat belajar teori yang lain. Nah makanya kita itu kemarin 2 minggu itu habis di behavioristik aja. Terus pengetahuan itu dibangun dari pengalaman. Nah ini mungkin basic kali ya, teman-teman juga pasti tahu pengalaman itu pasti bisa dijadikan pembelajaran. Kayak misalkan terlambat, mungkin kalau terlambat besoknya bisa datang lebih pagi atau mungkin mencari alternatif kendaraan lain dan segala macam. Terus ada hubungan antara pengetahuan baru dan juga lama. Nah jadi pengetahuan baru itu mungkin bisa, contohnya saya sendiri, jujurnya saya itu kognitif itu baru banget baca ya berapa menit yang lalu, karena saya firasat udah kayaknya saya yang wajib gitu. Baru saya baca sejujurnya, sebelumnya belum pernah saya buka, dan menurut saya ini salah satu juga penerapan kognitif gitu. Jadi kan kognitif itu dikaitkan dengan pengetahuan yang lama. Nah mungkin karena saya udah punya pengalaman sebelumnya, nah itu bisa saya kaitkan sama kognitif. Terus tokohnya itu ada 4, ada J. Paget itu teori pengembangan kognitif, David Ausubel itu teori belajar bermakna, dan juga Jerome Bruner itu teori discovery learning. Terus untuk ciri-ciri teori kognitif itu mungkin bisa dilihat kayak
proses aktifnya mahasiswa tuh kayak gimana. Nah, sesuai kayak biasanya kan kalau misalkan presentasi itu ada tanya jawab ya. Nah itu bisa termasuk penerapan juga, kayak apakah kalian tuh belajar dari presentasi yang teman kalian itu presentasiin. Kayak kalau bertanya itu biasanya kan kalian dilihat dari PPT-nya, kayak apakah sesuai atau ada yang mau menambahkan segala macam. Terus mahasiswa itu aktif berpikir dan juga mengingat dan memahami makna. Nah, salah satu contohnya yang tadi, yang pasti minggu depan ini akan terjadi juga, Pak Faisal pasti akan nanya kayak minggu lalu kita akan belajar apa, dan semoga minggu depan kognitif ini bisa diterapkan di kelas kita ini. Terus untuk karakteristiknya itu tadi mirip-mirip, ada mahasiswa itu berpikir aktif, pengetahuan terstruktur, dan juga pemahaman lebih penting daripada hafalan. Mungkin dari saya itu aja Pak. Kurang lebih mohon maaf Pak Sama dan Saudara udah tahu ya, sudah ada 4 teman kamu yang maju presentasi gitu. Dan saudara sudah kita tulis di sini. Saya minta kalau yang presentasi itu gunakan bahasa yang banyak, ya, konstruk bahasanya yang baik. Jangan digunakan segala macam gitu ya. Itu tidak ada, segala macamnya harus dijelasin, ya. Dan gunakan bahasa terstruktur dengan baik kalau melakukan satu presentasi. Apalagi di kelas kita ini kita belajar tentang mengajar ya. Betul nggak? Kita kan belajar tentang teori pembelajaran ya. Berarti kan kita belajar apa itu belajar dan bagaimana mengajarkan ya. Itu yang kita pelajari dalam kelas ini. Coba